Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu ketua kelasnya. Kepada Bapak kita semua, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak bapak semua, silakan duduk kembali. Bagaimana kabar anak-anak bapak semua? Apakah semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Dengan kesehatan tersebut, semoga nantinya dalam kegiatan proses belajar mengajar ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah anak-anak bapak semua, sebelum kita memulai materi kita, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membacakan doa sehingga nantinya dalam kegiatan proses belajar mengajar ini diberikan kepada kita kelancaran, diberikan kepada kita kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Siapa yang biasanya memimpin doa? Atau bersama-sama? Sama-sama. Boleh. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada anak-anak bapak semua. Mudah-mudahan nantinya pertemuan kali ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak bapak semua, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak mengadakan pengabsenan ya. Novita hadir ya. Lana hadir. Nur Baisam hadir. Irsal Ahmadi hadir. Nurmian hadir. Irgin Hadir Pak. hadir. Lestari Hadir Pak. hadir. Ada yang nggak hadir? Hari ini? Berarti alhamdulillah hari ini kita nihil ya. Terima kasih kepada anak-anak bapak semua. Jadi untuk memulai materi kita pada hari ini, marilah kita ucapkan basmalah. Materi kita pada hari ini yaitu tentang menghormati dan menaati kedua orang tua dan guru. Sebelum kita memasuki materi pertemuan kita pada hari ini, Bapak terlebih dahulu akan membacakan sebuah pantun sehingga anak-anak Bapak semua nanti dengan pantun yang Bapak sampaikan atau Bapak bacakan nanti bisa mengaitkannya dengan materi kita pada hari ini. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa beli buah naga. Jangan kalian lawan orang tua jika ingin masuk surga. Indah suara ayam berkisar, hinggap ia di atas pagar. Kasih ibu sangatlah besar, berjuang demi anak dengan tegar. Makan bakso pakai cuka, jangan lupa ditambah mentega. Patuhlah kalian kepada orang tua supaya mudah
masuk surga. Nah, inilah pantun yang Bapak sampaikan ini. Tentunya dengan pantun ini ada hubungannya atau kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang menghormati dan menaati ataupun mematuhi kedua orang tua dan guru. Oke. Baiklah, anak-anak Bapak semua, sebelum kita memulai lanjutan daripada proses belajar mengajar kita, apakah anak-anak Bapak ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Pak, Ya, silakan, Asma. kita hanya perlu menghormati orang tua saja, Pak. Oh iya, boleh. Untuk menjawab pertanyaan teman kalian, yaitu Siti Asma, apakah kita perlunya untuk menghormati orang tua saja? Nah, jadi Bapak jawab, tentunya yang pertama, menaati maupun menghormati. Yang pertama itu adalah harus kita taati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah menghormati orang tua ini, istilah orang tua di sini ada 3 macam atau ada 3 bagian. Yang pertama, itulah orang tua kita di rumah, orang tua yang sudah melahirkan kita dan membimbing kita hingga sampai saat sekarang ini. Nah, maka orang tua di rumah, atau boleh dikatakan ayah dan ibu, itu wajib kita hormati dan patuhi. Yang kedua, orang tua yaitu seorang guru, seseorang yang sudah memberikan ataupun mentransfer ilmunya kepada kita, mengajarkan kita satu ilmu, sehingga dengan ajarannya tersebut bisa membuka rohani kita di mana yang baik dan di mana yang buruk. Maka ini juga disebut atau dikatakan dengan orang tua. Dan inilah yang kedua yang harus kita patuhi. Yang ketiga, orang tua dari suami ataupun istri kita nanti setelah kita menikah. Setelah kita menikah, orang tua dari suami dan istri kita itu juga dihitung sebagai orang tua kita sendiri. Oleh karena itu, anak-anak Bapak semua, tentu kenyataannya kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan materi kita ini, kesuksesan daripada seorang anak itu banyak yang dipelopori maupun yang bersumber daripada orang tua itu sendiri. Bahkan kemelaratan maupun kesengsaraan seorang anak juga itu didasari karena kedurhakannya terhadap kedua orang tua dan guru juga. Tentu kita sebagai seorang anak, kita semua sebagai seorang anak kan? Tentu kita sebagai seorang anak sangat mengharapkan agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan baik ya di dunia begitu juga di akhirat. Sesuailah ini dengan doa yang selalu kita baca di setiap selesai melaksanakan sholat fardu, yaitu doa tersebut, Rabbana atina Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baiklah anak-anak Bapak semua, di dalam hal ini Bapak akan membacakan sebuah atau menyampaikan sebuah uraian. Semoga nantinya dengan uraian tersebut anak-anak Bapak semua bisa merenungi atau menjadikan sebagai iktibar terhadap materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Berbakti kepada kedua orang tua dikenal dengan istilah birrul walidain. Perilaku ini diwujudkan baik selama orang tua itu masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Kita tidak diperbolehkan menyakiti mereka, baik ia secara
lahir, begitu juga secara batinnya. Nah, ini tidak boleh. Yang hidup maupun yang sudah meninggal, kita tidak boleh menyakiti orang tua baik secara lahir, begitu juga secara batin. Oleh karena itu anak-anak Bapak semua, tentu kita diperintahkan untuk selalu menghormati, mematuhi, dan juga melaksanakan nasihat-nasihat daripada orang tua kita itu. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan wujud berbakti kita kepada kedua orang tua, di mana orang tua itu adalah merupakan pahlawan yang pertama membela kehidupan kita mulai dari sejak lahir. Kemudian anak-anak Bapak semua, tentu perwujudan berbakti kepada kedua orang tua ini termasuklah di dalamnya menaati segala perintah orang tua, menjalankan nasihat-nasihatnya, bertutur kata dengan sopan yang santun kepada kedua orang tua, begitu juga dengan guru. Di balik tatapan mata seorang ibu terdapat doa yang tulus. Di balik kulit keriputnya terdapat hamparan kebaikan dan bukti bahwa mereka telah mengurus kita dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Dan di balik pendengarannya yang sudah mulai berkurang itu, banyak tersimpan doa orang tua terhadap anak-anaknya. Tentu mendurhakai orang tua ini sama dengan merusak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terdapat dalam sejarah ada bukti bahwa watak seorang bisa menuai bahagia apabila ia durhaka kepada kedua orang tua. Itu apabila kita ingin bahagia baik di kehidupan dunia, kita harus berusaha bagaimana caranya agar kita bisa berbakti, menghormati, dan menaati kedua orang tua kita. Begitu juga sebaliknya, apabila kita ingin mendapatkan kesengsaraan baik di dunia begitu juga di akhirat, maka tentunya ini bagi orang-orang yang selalu mendurhakai kepada orang tuanya. Nah, inilah uraian Bapak pada pertemuan kali ini. Semoga dengan uraian ini dapat kita kaitkan nanti dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak Bapak semua, tentu dengan materi kita tadi yaitu menghormati dan menaati kedua orang tua sesuai yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dengan materi tersebut tentu ada beberapa tujuan yang harus kita capai sehingga nantinya bisa kita pahami dan bisa kita hayati serta bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan yang pertama yaitu nantinya kita bisa membaca Quran surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24 dengan benar. Nah, mari kita perhatikan ayat berikut. Nah, perhatikan ayat berikut. Tentu kita tadi pertama dianjurkan untuk bisa membaca dengan benar. Nah, baiklah anak-anak Bapak semua, dalam hal ini Bapak akan contohkan bagaimana bacaan ayat Al-Quran yang benar tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Baiklah, dalam hal ini semoga anak-anak Bapak nanti bisa mempraktekkan bacaan Al-Quran dengan benar dan fasih sesuai dengan tajwid, makhraj dan tartilnya ya. Tujuan pembelajaran kita yang kedua pada pertemuan kali ini yaitu menghafalkan Quran Surah Al-Isra ayat 23 tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Artinya anak-anak kami dengan ayat tersebut atau materi tersebut kita bisa menghafalkannya. Yang ketiga menyebutkan makna mufradat Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang perilaku hormat, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keempat menjelaskan kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan yang terakhir menunjukkan perilaku hormat ataupun sikap perilaku tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baiklah anak-anak Bapak semua, semoga dengan hal ini kita masuk kepada kegiatan pembelajaran kita ini, di mana tadi ayat yang berhubungan dengan ayat materi kita tersebut yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, Bapak harap silakan dulu dibuka buku Quran hadisnya, kemudian buku kitab Al-Qur'annya serta terjemahannya, sehingga kita bisa memahami dan melihat tentang apakah ayat tersebut. Udah? Sudah nampak semua? Sudah, alhamdulillah. Silakan salah satu siapa yang mau membaca? Iya, silakan. Nurmian. Oh, Nini ya? Nini. أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Ya, terima kasih kepada anak Bapak yang sudah membacakan. Alhamdulillah bacaannya sudah bagus ya. Kemudian nadanya pun ataupun tartilannya sudah bagus juga. Baiklah, dengan hal berikut, siapa yang sudah dapat terjemahannya?
Silakan perhatikan kembali buku sama Al-Qur'annya. Dan dibaca terjemahannya terlebih dahulu. Apa terjemahannya? Coba, Irgin silakan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Al-Isra ayat 17 dan 23. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23. Ayat 24-nya dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. ya. Baiklah anak-anak Bapak semua, setelah kita membaca ayat Al-Qur'an, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang menghormati dan mematuhi serta menaati kedua orang tua dan guru, tentu dapat kita ambil apa sebenarnya isi kandungan daripada ayat tersebut. Coba anak-anak Bapak semua, sebelum Bapak menyampaikan, apa ada yang sudah tahu apa kira-kira isi kandungan daripada ayat tersebut? Ya, silakan. Nur Saimah. Pada surah Al-Isra ayat 23 dan 24 mengandung bahwasannya kita dilarang untuk berbuat jahat kepada kedua orang tua, apalagi membentak kedua orang tua, dan kita diperintahkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, berkata lemah lembut kepada kedua orang tua, dan tidak mengucapkan perkataan kepada kedua orang tua. Ya, bagus. Nah, sesuai dengan jawaban saudara ataupun teman kalian bahwa memang tujuan daripada mempelajari Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ini, yang pertama kandungannya adalah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mana yang kedua, perintah berbuat baik atau berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Yang ketiga, perintah untuk bertutur kata sopan santun, bersikap baik, berperilaku baik kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, perintah untuk selalu mendoakan kedua orang tua sebagai rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua kita yang sudah melahirkan dan mendidik kita, begitu juga membesarkan kita mulai dari sejak lahir hingga sampai saat sekarang ini. Oke. Kemudian setelah itu Bapak sampaikan kira-kira apa sikap perilaku yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini. Silakan. Sebelum Bapak sampaikan, ada anak-anak Bapak yang sudah memahaminya, kira-kira apa perilaku sikap kita yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang materi tersebut. Ya, silakan. Ketika kita sudah menikah dan pasti orang tua kita sudah tua, kita harus memelihara orang tua kita, jangan menelantarkan orang tua kita, karena apabila kita menelantarkan orang tua kita, pasti Allah akan memurkai kita. Karena apabila sudah tua, pendengarannya akan berkurang. Walaupun berkurang, kita harus bertutur kata dengan baik, karena orang tua yang sudah merawat kita dari kecil sampai kita dewasa dengan baik. Iya, alhamdulillah, terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah memberikan jawaban. Jawabannya sangat luar biasa, kemudian dengan baik juga. Oleh karena itu Bapak sampaikan kira-kira perilaku sikap apa saja yang dapat kita amalkan tentang materi
menghormati dan mematuhi kedua orang tua ini sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 23 ini. Yang pertama, kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, selalu membiasakan diri untuk berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua. Yang ketiga, membiasakan diri untuk bertutur kata sopan santun, berkata yang lemah lembut kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih kita sebagai seorang anak. Nah, inilah kira-kira sikap perilaku yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang materi kita pada hari ini, yaitu menghormati dan mematuhi orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Oke, jadi kesimpulannya, dengan memahami materi tersebut, sehingga nantinya sikap perilaku itu yang sudah Bapak sampaikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira sebelum kita tutup pertemuan kita ini, ada lagi anak-anak Bapak yang mau bertanya? Silakan. Tidak, berarti sudah paham semua? Alhamdulillah. Semoga nantinya kita bisa menjalankan maupun mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semua ataupun anak-anak Bapak semua, harapan Bapak jangan ada lagi yang durhaka kepada kedua orang tua, begitu juga kepada guru. Semoga nantinya kita semua bisa menghormati dan mematuhi kedua orang tua dan guru. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan demikian cukup sampai di sinilah pertemuan kita pada materi ini. Malah kita ucapkan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.